Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Di hari Minggu yang cerah ini, ya, belum ada tambahan berita apa-apa untuk masalah transfer. Gue yakin teman-teman pasti lagi penasaran, ibaratnya gitu ya. Karena kan Sabtu Minggu di sana libur juga dong, agen-agen segala macem, para klub gitu kan, petinggi-petinggi klub juga lagi liburan. Cuman berita terakhir sih katanya agennya Benjamin Sesko sedang berada di Leipzig untuk menuntaskan masalah kliennya gitu ya. Kemarin gue bilang terakhir penawaran Newcastle 80 juta euro ya total. Sampai saat ini sih Manchester United nggak ada berita atau nggak ada tambahan atau nggak ada berusaha untuk mengalahkan gitu atau ngebit gitu ya, ngebit balik gitu atau ngebit lebih tinggi gitu, nggak ada sih. Manchester United lebih kepada sikap menunggu keputusan dari pihak Sesko sendiri. Jadi kalau misalnya Sesko bilang ya mungkin gue mau ke Manchester United, ya udah nih gue kasih, tapi cuma segini gue bisanya 50 juta 60 juta euro doang atau 50 juta pound. Nah, udah deh negosiasi dia tuh sama Leipzig. Jadi belum ada tambahan berita di masalah transfer ya. Untuk yang lain-lainnya sih transfer ya menurut gua masih ya berbau-bau hanya rumor ya. Ini barusan ada berita katanya Manchester United mengincar Fermin Lopez ya. Fermin Lopez, gelandang Barcelona, umur 23 tahun ya, hasil dari didikan La Masia. Nggak tahu beritanya dari mana gitu ya. Katanya sih posisinya sama gaya mainnya mirip-mirip Bruno Fernandes. Pertanyaannya pertama, emang kita lagi perlu pemain muda dulu nih saat ini nih? Perlu memang. Kalau mau bicara attacking midfielder, Bruno kita nggak main di kompetisi Eropa kok. 38 pertandingan gue yakin Bruno bisa kok, sanggup. Masih ada Mason Mount, masih ada Cunha. Kalau mau ngomong ke tengah lagi masih ada Kobe Mainu. Yang kita butuhkan sebenarnya kan gelandang defensif ya, yang lebih ke deep lying sebenarnya. Dan ini kayaknya bukan deep lying ya. Sekali lagi bisa jadi ini pemain lagi pengen minta kontrak. Ini kan didikan La Masia nih, didikan akademinya Barcelona ya. Mungkin dia lagi berusaha untuk minta kontrak permanen atau kontrak yang bagus dari Barcelona. Clickbaitnya Manchester United udah gitu. Coba kenapa clickbaitnya dia bukan Manchester City gitu yang ada Pep Guardiola gitu? Kenapa bukan Liverpool? Kenapa bukan Arsenal yang katanya gaya mainnya mirip Barcelona? Hah? Kenapa nggak Ajax gitu yang nenek moyangnya gaya permainan di Barcelona dari Ajax? Kenapa Manchester United gaya mainnya aja beda, filosofi bermainnya aja beda, bahasa juga beda, terus tiba-tiba dihubungkan ke Manchester United? Sama tuh kayak siapa kemarin, Javi Guerra ya dari Valencia ya, ujung-ujungnya dia apa? Perpanjang kontrak. Kalau yang dari Inggris kemarin Tyler Dibling, dihubung-hubungkan. Bahkan Southampton mintanya udah degradasi nih, mintanya 60 juta 50 juta pound. Terakhir kabarnya apa ya? Lagi ditawar Everton, berapa harganya? 25 juta pound saja. Ini besok-besok nih ya, klub dari Liga 1 nih ya akan bikin clickbait tuh Manchester United ya, ya nggak sih? Pratama Arhan gitu mau diincar Manchester United buat clickbait aja, buat pemancing aja gitu. Atau Asnawi gitu akan diincar di Manchester United, interesting gitu. Ini bukannya mau ngedek, bukan, nggak, cuman kenapa gitu harus yang jadi pemicu atau clickbaitnya itu Manchester United?
Ya karena para agent itu dengan mengandalkan Manchester United, media besar membesar-besarkan segala cerita keluar kan. Mantap, Fermin Lopez ternyata ada pemain yang berbakat, kok Barcelona nggak menghargai pemain La Masia, kan begitu urutan ke skenario nya, jadi gampang kebaca lah. Jadi menurut gue sih ini ya berita yang masih diluap-luapkan saja ya, jadi jangan terlalu dipercaya. Kalau untuk masalah si Donnarumma ya, ada inquiry ya, katanya ada inquiry dari beberapa, ya ini berita dari beberapa jurnalis, katanya ada yang nanya-nanya, masih nanya-nanya ya. Ya kalau itu mungkin masih agak sedikit masuk akal ya, karena PSG barusan ngambil kiper dari Prancis kan, Lille kan. Kita akan tunggu aja. Tapi yang pasti besok pagi subuh, aduh jam 4 pagi lagi, Manchester United akan melakukan pertandingan tur terakhir ya, melawan Everton di Mercedes Stadium di kota Atlanta. Jadi itu tempat markasnya klub American Football Atlanta Falcons. Nah, ini adalah pertandingan terakhir sebelum nantinya setelah kita pertandingan besok melawan Everton kembali ke Manchester untuk berlatih lagi, dan kemudian minggu depan ya, hari Sabtu kita akan menghadapi Fiorentina ya. Jadi melawan klub Inggrisnya selesai nih ya, besoknya minggu depannya akan melawan Fiorentina. Biasanya sih nanti setelah 3-4 hari ya menjelang inilah ya, atau minggu depan kan syarat Community Shield kan, MU kan nggak ikut. Biasanya akan bermain dengan klub yang jauh di bawah, mungkin klub amatir atau klub dari divisi 2 atau League 1 atau League 2, dan biasanya untuk banyak gol tuh ya mungkin tertutup, biasanya sih tertutup tempat uji cobanya ya, untuk meningkatkan rasa lapar akan haus golnya, akan kemenangannya ya. Jadi biasanya sih itu, jadi nggak masuk dalam jadwal tur, tapi biasanya pasti dilakukan untuk mempertajam lagi strateginya Amorim. Nah, untuk pertandingan besok subuh ya, yang paling ditunggu-tunggu kan sebenarnya ini, apakah Bryan Mbeumo akan diturunkan. Harusnya sih diturunkan ya, karena satu sisi fans pengen ngeliat dia cocok gak sih sebenarnya nih di skemanya Amorim, bisa gak sih, apalagi kalau nantinya dipasangkan dengan Matheus Cunha sebagai penyerang kiri dan penyerang kanan, atau mungkin juga si Matheus Cunha jadi false nine yang pernah gue bilang. Dan untuk pertandingan besok sih gue yakin kayaknya Matheus Cunha juga akan diturunkan. Kemarin kan Amorim bilang kita harus menjaga kondisi Matheus Cunha, jangan terlalu capek, jangan terlalu diforsir juga. Ya dia sih kan kalau secara 3-4-3 dia nggak asing ya, karena Wolverhampton juga main seperti itu. Matheus Cunha, Bryan Mbeumo mungkin mesti adaptasi, makanya baru besok dipasangin ya. Kalau bicara prediksi ya, kalau ngelihat dari 7-8 pertandingan terakhir di Liga Inggris sih kita nggak pernah kalah sama Everton ya, dan ini merupakan sparring partner yang bagus nih kayaknya nih ya, uji coba tanding yang bagus, karena ini kan Everton kan cerminan gaya main sepak bola Inggris banget kan, apalagi dengan David Moyes, bermain fisikal, bermain cepat, bola-bola direct ya, bermain dengan fisik. Gue nggak tahu deh David Moyes sudah menemukan sosok Fellaini di Everton yang dulu atau Thomas Soucek di West Ham yang dulu nggak. Dia kan selalu gitu kan, David Moyes kan harus punya satu gelandang yang tinggi, besar, kuat gitu, bagus duel-duel udara, kemudian handling bisa merusak pertahanan lawan kan. Dia kan selalu kayaknya harus ada main gitu. Gue nggak tahu ya apakah sekarang udah ada apa nggak si Onana yang satu lagi kali itu ya, mungkin ya Onana yang dari Belgia itu mungkin kayak akan diplot ke posisi itu kali itu. Amadou Onana. Dan
Ya ini contoh sparring partner yang bagus menurut gua ya, karena kita selalu kan kesulitan dengan tim-tim yang bergaya main seperti ini. Kalau misalnya kita bermain seperti kemarin lawan Bournemouth ya, dengan sistem dan cara bermain, dengan filosofi bermain yang sama, gue sih masih yakin kita tidak akan kalah gitu. Apalagi 2 episode lalu gue bahas di 5-10 menit awal ketika kita ngepres untuk ambil gol di 10 menit awal itu, kita cenderung memakai dengan justru 4-3-2-1 gitu ya. 4-3-2-1 itu kan turunannya 4-4-2 sebenarnya. 4-3-2-1 dengan 4 back gitu. Tinggal susunan pemainnya aja nih yang akan di customize ibaratnya ya. Akan di customize gitu, akan dibongkar pasang. Tapi gue yakin sih nggak beda-beda jauh dari tim yang pada saat melawan West Ham, melawan Bournemouth, mungkin melawan Leeds juga ya. Jadi tim-tim intinya ya itu pasti kayak kelihatan. Sisanya mungkin tim-tim muda. Perkiraan gue dari susunan pemain ya, mungkin kiper diberikan kepada Alta Bayindir. Kemarin kan Tom Hinton udah main 90 menit. Untuk back tengahnya ya walaupun si Onana udah latihan udah senyum-senyum deh, senyum dulu. Nggak tahu sosok senyumannya apa, suka misterius deh Onana itu kadang-kadang. 3 back di depannya nggak apa-apa, berikan aja kepada tim inti kayak Lenioro di back tengah kanan, Matthijs de Ligt di back tengah-tengah, dan coba back tengah kirinya Luke Shaw ya. Untuk 4 gelandangnya, 4 pemain tengahnya, wing back kiri Patrick Dorgu, wing back kanan Diogo Dalot. Nah tengahnya mungkin gue akan coba berpikir sih harusnya ya si Bruno Fernandes sama Ugarte ya. Bruno Fernandes akan Ugarte, karena gue sih berasa bahwa Moyes pasti akan main 4-2-3-1 ya, 3 gelandang di tengahnya ini nih yang berbahaya. Jadi dengan 4 gelandang, jadi si gelandang tengahnya Bruno Fernandes sama Ugarte, depannya ya Matheus Cunha, Bryan Mbeumo ya. Biar kita ngelihat, karena Matheus Cunha ini kan juga pemain yang mau turun ke belakang sebenarnya ya. Dia tuh mau turun ke belakang, jemput bola, bawa bola, carrying bola, progressive run ke depannya itu bagus, carrying bolanya. Nah, jadi bisa tengahnya juga nggak terlalu kekurangan orang lah. Dan striker pasangannya Højlund, biar dia buktiin atau dia bisa hat-trick atau 2 gol. Maksudnya biar buktiin juga gitu bahwa lu yakin mau ngambil Sesko gitu. Kemarin kan gue bilang kan, ada yang berpendapat katanya, beda kehadiran Sesko sama Højlund. Højlund waktu itu gak ada pemain-pemain sekali Cunha sama Mbeumo. Sekarang Sesko itu akan ada Mbeumo dan Cunha. Ya pertanyaan gue, kenapa lo gak berbicara bahwa ya sekarang Højlund ada Mbeumo dan Cunha gitu dong. Kenapa lo harus terpaku sama objeknya gitu si Sesko? Berpikirnya tajam dikit gitu. Ya ini ada sekarang ada Mbeumo. Jangan takut, Sesko bisa berkembang kok. Ada Mbeumo sama Cunha. Lah menurut lo kenapa lo pikir si Højlund gak bisa berkembang? Ini gue bukan bela Højlund ya. Cuma kan kita harus tahu sendiri emang berapa sering pertandingan kita lihat bahwa dia emang gak dapat supply bola, dia di luar mungkin ya kemampuan dia dalam, ya itulah yang gue bilang tadi kan, menghandling bola, ribet sama backnya sendiri, back lawan. Semoga bisa dimenangkan pertandingan. Gue sih coba berharap ya menang besar lagi kayak kemarin, tapi jangan kebobolan gitu ya, 2-0, 3-0 gitu. Curi gol di awal-awal ya, kayaknya itu akan menjadi suatu senjata kita untuk kita bermain nanti di Premier League. Ya kita tunggu aja besok pagi, dan ya hari Senin tuh ya, kalau ada yang teman-teman yang ini sih seharusnya sih biasa habis selesai langsung kerja tuh.
Oke, jadi itu aja bahasan kali ini di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.